Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Farida. Kali ini saya akan ajak sobat traveler ke Spanyol. Yuk ikuti perjalanan saya, jangan sampai ketinggalan. Seru! Spanyol dulu dikenal sebagai negeri Andalusia atau Andalus, yang meliputi Spanyol dan Portugal saat ini. Spanyol adalah negara di mana kesenian serta sejarah berpadu dengan indahnya di hampir seluruh kota. Tidak hanya itu, negara ini menawarkan keindahan pemandangan alam, pantai-pantai populer, dan keanekaragaman budaya yang akan memikat hati para sobat traveler sekalian. Andalusia merupakan kawasan di negara Spanyol yang menjadi saksi bisu penyebaran Islam ke Eropa pertama kali. Ini dimulai sejak pertempuran Guadalete, ketika pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menang atas orang-orang Visigoth, di mana saat itu merekalah yang menguasai Andalusia. Hingga akhirnya Tariq menguasai Spanyol dan semakin banyak kota dibuka oleh pasukan muslim. Keindahan Andalusia sepertinya memang tak lekang dari waktu. Beberapa kota-kota di sana bahkan terbentang indah dengan menyisakan sejarah-sejarah Islam yang mengagumkan. Arsitektur bangunan di kota-kota Andalusia pun membuat banyak orang jatuh hati. Cordoba, Granada, Sevilla, dan Toledo menjadi kota yang paling penting dalam peradaban Islam di Andalusia. Awalnya, Al-Andalus merupakan provinsi dari Kekhalifahan Umayyah pada tahun 711 sampai 750. Lalu berubah menjadi sebuah keamiran pada tahun 750 sampai 929. Kemudian berubah lagi menjadi sebuah kekhalifahan tersendiri pada tahun 929 sampai 1031. Karena pada akhirnya orang-orang Kristen berhasil merebut kembali Iberia dari tangan umat Muslim. Nama Al-Andalus tidak merujuk kepada Iberia secara umum, tetapi kepada daerah-daerah yang dikuasai para Muslim pada zaman dahulu. Pada tahun 1236, benteng terakhir umat Islam di Spanyol, Granada, menyatakan tunduk kepada Fernando III dari Kastilia dan menjadi negara bawahan Kastilia. Hingga pada tahun 1492, masa kepemimpinan Muhammad XII menyerah sepenuhnya kepada Los Reyes Católicos atau Kerajaan Katolik Spanyol yang dipimpin Fernando II dari Aragon dan Isabel I dari Kastilia. Sedangkan kekuasaan Islam di Portugal berakhir pada tahun 1249 dengan ditaklukkannya Algarve oleh Afonso III. Kekalahan penguasaan Muslim kemudian diikuti oleh penganiayaan dan pengusiran terhadap kaum Muslimin dan Yahudi di Spanyol. Masjid Cordoba menyimpan sejarah penting akan perkembangan agama di negara Spanyol. Sejarawan percaya bahwa bangunan ini dahulunya adalah kuil yang dibangun oleh bangsa Romawi untuk menyembah dewa Janus. Lalu kuil ini diubah menjadi sebuah gereja oleh pasukan Visigoth saat mereka berhasil menginvasi Cordoba pada tahun 572. Saat Islam masuk ke wilayah ini oleh Khalifah Abdurrahman I dari dinasti Umayyah, gereja ini dialihfungsikan menjadi sebuah masjid.
Berikut 5 kota utama peninggalan peradaban Islam di Spanyol. Ikuti terus ya, sahabat traveler. Jangan lupa follow dan subscribe channel ini. Yuk, kita ke kota-kota muslim di Spanyol. Granada. Kota ini mungkin pernah sobat dengar ketika menonton drama Korea Memorial of the Alhambra yang menampilkan Granada sebagai latar belakang utamanya. Namun di sini kita bukan membahas tentang drama ya. Apalagi drama drakor. Tetapi Granada menjadi saksi kebangkitan dan runtuhnya kepemimpinan umat Islam. Di Granada terdapat Istana Alhambra yang namanya diambil dari bahasa Arab Hamra yang berarti merah. Dinamakan Alhambra karena istana tersebut dihiasi banyak ubin-ubin dan batu-batu merah, serta hiasan di dinding yang juga kemerah-merahan dengan keramik yang bernuansa seni Islam. Granada menjadi kota penting pada era Taifa di Andalusia. Di penghujung abad ke-11, suku Amazigh atau Barbar mendirikan Granada usai perpindahan dari Cordoba untuk mendirikan kerajaan sendiri. Saat itulah seorang pemimpin Granada, yakni Muhammad Ibnu Ahmar, membuat sebuah aturan yang mengharuskan membayar upeti tahunan dan menjadi sekutu pertahanan militer Fernando demi mencegah masuknya Raja Kristen. Ibnu Ahmar yang sukses memimpin kerajaan Granada selama berabad-abad, di masa kepemimpinannya pula para imigran Muslim dan Yahudi taklukkan Kristen. Di tahun 1492, Isabella dan Ferdinand yang merupakan sepasang suami istri berhasil menggulingkan pemerintahan Sultan Muhammad XII. Dengan ini, Granada menjadi kota terakhir era emas Andalusia dan runtuhnya kepemimpinan umat Islam. Kota berikutnya, Cordoba. Cordoba menjadi pusat pemerintahan dan politik Andalusia selama berabad-abad, dan juga sebagai ibu kota Andalusia usai penaklukan Iberia oleh Muslim pada tahun 711 Masehi. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abdurrahman III pada abad ke-10, Cordoba menjadi kota paling maju di Eropa. Rakyat sangat menikmati hidupnya dengan damai dan tentram. Hingga 1 abad setelahnya, tepatnya pada abad ke-11, ekonomi dan pertahanan khalifah terguncang, serta memicu menjamurnya Taifa atau kerajaan-kerajaan kecil. Tapi Cordoba tidak kehilangan sinarnya. Cordoba justru menjadi pusat pendidikan, etika, dan kota terhormat yang banyak sekali dikunjungi oleh para ulama dan ilmuwan. Menarik bukan sobat? Jangan lupa ya, kalau ke Spanyol ke Cordoba pastinya. Kota berikutnya, Madrid. Kota yang menjadi jatuhnya Spanyol ini merupakan salah satu kota garis depan di bagian utama Andalusia di era kekhalifahan Umayyah. Meski Madrid telah ada sejak zaman prasejarah, ibu kota Spanyol ini baru memasuki era sejarah ketika kedatangan Muslimin di bawah kepemimpinan Muhammad I pada tahun 850 sampai 866. Muslimin bergerak dari Cordoba ke Madrid. Ketika sampai di Madrid, Muhammad I membangun benteng pertahanan di sebuah bukit di tepi kiri sungai Manzanares. Benteng ini sangat kokoh melindungi kota Madrid yang ekonominya sangat maju kala itu.
Nama Madrid pun berasal dari bahasa Arab, Al-Majrid, yang berarti saluran air. Saat Islam menguasai, banyak pembangunan yang dilakukan. Perekonomian Madrid makin maju dengan sumber air yang melimpah. Muslimin pun membangun terowongan tanah untuk imigrasi serta dibangun penyediaan air agar air merata ke seluruh wilayah. Pada tahun 1085, Madrid jatuh ke tangan Kristiani. Benteng Madrid ditaklukkan oleh Alfonso V dari Kastilia. Dia juga mengubah masjid di sana menjadi gereja. Pada tahun 1329, Madrid benar-benar berubah menjadi kota Kristiani, di mana dulunya ditempati oleh bangsa Yahudi dan Muslimin yang tinggal pada akhir abad ke-15. Kota berikutnya, Toledo, yang tidak kalah menariknya. Toledo pernah menjadi ibu kota Visigoth sebelum dikuasai Iberia pada tahun 510 Masehi dan ditaklukkan Muslim pada tahun 711 Masehi. Di Toledo juga terdapat 2 sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi, yaitu Santa Maria la Balanca yang dibangun pada abad ke-12 dan Del Tarisito dibangun pada abad ke-14. Kota ini juga menjadi kunci eranya Andalusia pada saat pengaruh kepemimpinan Islam dibawa ke Kekhalifahan Umayyah. Selama masa kepemimpinan Kristen di abad ke-13, yaitu Alfonso X, beliau mendirikan pusat ilmu di Toledo. Toledo menjadi pusat transmisi intelektual dari peradaban Islam ke Eropa, karena ada banyak karya-karya ilmuwan dalam bahasa Arab di bidang matematika, astronomi, botani, kedokteran, dan lainnya. Di sisi lain, Toledo juga dikenal dengan kerajinan logam, yang para ahlinya kental dengan budaya Islam. Yuk, sobat, kita lanjutkan kota berikutnya, Sevilla. Sevilla terkenal sebagai kota pelabuhan karena terletak di tepi sungai Guadalquivir dan bisa menikmati luasnya Samudra Atlantik. Dulu di kota ini pernah menjadi lumbung pangan selama era bermunculannya Taipa atau kerajaan-kerajaan kecil pemberontak. Sevilla bersinar di bawah kepemimpinan Al-Mu'tamid. Di Sevilla terdapat bangunan yang kental dengan arsitektur Islam. Beberapa di antaranya adalah Menara Giralda, salah satu menara terindah di Eropa yang dulunya menjadi menara masjid yang kini beralih sebagai menara lonceng Katedral Sevilla. Kemudian ada Alcazar yang ornamen dindingnya terdapat skrip bahasa Arab, termasuk yang artinya tiada pemenang kecuali Allah. Itulah 5 kota yang sempat menorehkan kejayaan Islam tersebar di seluruh Spanyol. Yuk, sahabat sekalian, jangan tunda kepergian ke Spanyol. Kita jalan-jalan.